Ada 3 hamba Tuhan besar yang pernah melayani di Korintus, sehingga jemaat-jemaat Korintus mereka itu bangun tembok, bangun yang namanya kelompok untuk mengidolakan satu hamba Tuhan yang mereka sukai atau cintai. Yang pertama adalah Paulus. Paulus melakukan perjalanan misi yang kedua dan dia ada di salah satu kota namanya adalah Korintus. Paulus yang punya jasa paling besar di jemaat Korintus. Tapi ketika Paulus berangkat, ada satu hamba Tuhan namanya Apolos. Apolos ini seorang teolog dari Alexandria, Mesir. Apolos ini orang yang sangat-sangat fasih berbicara. Dia punya retorika yang sangat baik. Bahkan dia punya teologi, ya saudara, sangat tinggi. Karena Alexandria adalah pusat pembelajaran orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, ketika dia ada di sana, saudara-saudara, ternyata ada banyak orang-orang Korintus yang dimenangkan. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah Petrus. Nah, secara eksplisit tidak dicatat di satu ayat pun Petrus melayani di Korintus. Tapi ada seorang bapak gereja namanya Eusebius. Dia pernah berkata, saudara-saudara, bahwa secara eksplisit tidak dicatat Petrus pernah pelayanan ke Korintus. Tetapi secara implisit Petrus pernah ke Korintus. Sebab Petrus adalah rasul pertama yang melayani ke bangsa non-Yahudi. Nah, ini 3 hamba Tuhan ini, hamba Tuhan besar. Kalau saudara baca di Alkitab, ini hamba Tuhan yang pintar, yang cerdas, yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka ini tidak membangun satu kelompok. Justru yang membangun kelompok adalah jemaat-jemaat Korintus. Jadi mereka tidak pandang lagi, tidak berpikir lagi bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus. Tapi mereka berkata, mereka pengikut Paulus, mereka pengikut Apolos, mereka pengikut Petrus. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu begitu. Pendeta ini lagi sibuk pelayanan, lagi ngajar, lagi khotbah. Tapi kadang-kadang ada orang Kristen itu yang berkata bahwa ini pendeta favorit saya. Yang lain itu tidak bagus. Yang lain itu kalah teologianya. Yang lain itu khotbah biasa aja. Yang lain itu kalau doa orang biasa aja. Tapi kalau pendeta ini yang saya sukai, itu pendeta hebat. Padahal pendeta tersebut tidak pernah cari kelompok. Pendeta tersebut tidak pernah yang namanya cari golongan, tidak pernah. Tapi kadang-kadang jemaat atau orang Kristen, mereka lah yang membangun kelompok. Saudara hati-hati, hati-hati. Kalau saudara sampai menyukai seorang hamba Tuhan lebih daripada Kristus, maka saudara harus ingat dan sadar bahwa saya dan saudara sedang terlibat di dalam budaya dunia yang tidak cocok dengan budaya kerajaan surga. Pendeta tuh, hamba Tuhan tuh punya karisma. Dia punya karisma tuh 11-12 dengan artis. Makanya ada pendeta kalau ajar sesat. Saya pernah nonton di video ya. Itu pendeta kalau marah dengan jemaat, tampilin jemaat, saudara. Kenapa? Karena dia ajar. Kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia tidak belajar firman Tuhan. Akhirnya kalau salah pendeta tampar, dia kasih aja. Kenapa? Karena dia tafsir itu firman, saudara, lurus-lurus. Padahal ingat, kalau engkau tampar orang tidak bersalah, engkau sedang melanggar hukum Taurat. Tapi kenapa? Karena manusia terlalu yang namanya mengidolakan seorang hamba Tuhan sampai dia lupa bahwa itu sesuatu yang tidak alkitabiah.